Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Rusdian Effendi Channel bersama Pak Rusdian Effendi. Kali ini kita belajar bahasa Indonesia untuk siswa kelas 8 SMP MTS. Pelajaran kita hari ini adalah tentang teks persuasi. Di kompetensi 3.13, kita mengidentifikasi jenis-jenis dari ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal yang bersifat positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang ada di lingkungan hidup dengan kondisi sosial atau keberagaman budaya yang dibaca maupun diperdengarkan. Di 4.13, kita nanti menyimpulkan isi, saran, ajakan, pertimbangan tentang berbagai hal positif, permasalahan aktual dari teks persuasi tentang lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keberagaman budaya yang didengar maupun dibaca. Nah, Nanda, tujuan pembelajaran kita setelah pembelajaran ini selesai, maka diharapkan siswa nanti mampu untuk menjelaskan pengertian dari teks persuasi itu dan menjelaskan isi teks persuasi. Kemudian nanti kita mencermati ajakan-ajakan apa saja yang ada dalam teks persuasi. Kemudian menjelaskan langkah-langkah penyusunan simpulan dan menyimpulkan cara menyajikan sebuah teks persuasi. Nah, Nanda, coba perhatikan kedua teks dan kedua gambar yang ada di samping ini. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah gambar tentang lingkungan yang kotor ya. Terdapat sampah-sampah ada di dalamnya. Kemudian perhatikan di gambar kedua, ada lingkungan yang cukup rapi. Nah, di sini Bapak ingin sekali untuk mengulang dan mereview kembali tentang bagaimana cintanya kebersihan kepada kalian semua, Nanda. Dari kedua gambar tersebut, coba kalian amati, Ananda suka yang mana? Otomatis semuanya suka yang nomor 2, karena bersih, rapi itu adalah sebuah keindahan. Nah, untuk itu, dalam teks ini nanti kita akan mencoba bagaimana caranya untuk mindset kita, pola pikir kita untuk mengubah yang kotor tadi menjadi bersih. Jadi kita mengajak orang lain untuk mencintai kebersihan. Dalam teks persuasi, ajakan-ajakan seperti itu sangat dibutuhkan. Dan inilah landasan kita untuk belajar bagaimana cara mengajak orang untuk mengajak mencintai lingkungan yang bersih. Seperti layaknya gambar yang bersih tadi ini, gambar nomor 2, itu menyatakan kita untuk mengajak ke sana dan melakukan perubahan. Seperti di gambar nomor 1, kita harus ubah menjadi rapi, bersih, dan hindari dari sampah. Itulah dia, kita akan menuju ke teks persuasi. Baik Ananda semua, untuk memastikan apa sih sebenarnya teks persuasi itu, kita akan mencoba kembali untuk memperhatikan kedua teks. Membandingkan kedua teks ini agar kalian semua lebih paham lagi. Silakan perhatikan teks 1 dan teks 2 berikut ini. Teks 1, tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Ilmu adalah sesuatu yang sangat berharga di bumi ini. Bahkan ilmu mampu mengangkat derajat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ilmu bisa membantu kita untuk mewujudkan cita-cita di dunia dan dengan ilmu juga bisa bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu setinggi mungkin agar kita bisa menyebarkan manfaat bagi seluruh kehidupan di dunia ini. Tuntutlah ilmu dan jadikanlah diri dan perilaku kita sebagai orang yang berilmu, karena orang yang berilmu memiliki pandangan yang lebih maju ke depan. Teks 2. Mari sukseskan pemilu. Pemilihan umum akan segera dilaksanakan. Marilah kita sukseskan pemilu itu dengan memilih pemimpin yang adil dan berjiwa besar. Janganlah mencoba golput dengan menyia-nyiakan hak suara Anda karena nasib bangsa kita 5 tahun ke depan berada di tangan Anda. Luangkanlah 5 menit waktu Anda atau Anda akan hidup dengan menderita 5 tahun ke depan. Ayo, pilih pemimpin yang baik. Nah, Ananda, dari kedua teks tadi,
mengatakan dan mengingatkan kita untuk saling mengajak orang lain, untuk mempengaruhi orang lain bahwa teks pertama tadi menuntut ilmu adalah sebuah hal yang wajib buat kita karena dengan menuntut ilmu akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Mari kita menuntut ilmu. Sementara di teks 2 juga sama seperti itu, bahwa pemilihan umum kita memiliki hak suara. Maka kita sebagai orang yang memiliki hak suara segera gunakan karena 5 tahun ini sangat menentukan terhadap hak suara kita 5 menit. Oleh karena itu, kedua-duanya teks ini adalah teks yang mengajak kita untuk melakukan agar orang lain mempengaruhi orang lain itu melakukan dan mempercayai apa yang kita sampaikan. Maka dengan demikian kita akan bisa merujuk ke apa sebenarnya teks persuasi itu. Nah, Nanda, dari kedua teks yang kita baca tadi, kita bisa dapat memberikan simpulan bahwa sesuatu yang sifatnya mengajak untuk melakukan dan mempengaruhi orang lain agar orang lain itu ikut dan mempercayai apa yang kita sampaikan, sehingga orang itu ikut terhadap perintah kita, maka itulah dia kita kembali ke pengertian teks persuasi. Apa tadi teks persuasi? Oke, teks persuasi itu adalah teks yang berisi tentang ajakan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain tersebut ikut melakukan apa yang disampaikan dan mempercayai apa yang disampaikan tersebut. Sekarang kita akan mencermati ajakan-ajakan dalam teks persuasi itu. Nah, ajakan itu bisa merupakan sebuah hal yang berbeda-beda dalam hal pengertiannya. Perhatikan yang pertama. Ajakan itu yang pertama bisa berupa anjuran. Anjuran itu artinya meyakinkan orang lain untuk mengubah sikap. Misalnya, ayo, mari kita segera cepat harus pergi sekarang. Misalnya seperti itu. Yang kedua disebut dengan arahan. Apa itu arahan? Arahan adalah petunjuk cara melakukan sesuatu. Misalnya saja, usahakanlah, sebaiknya Anda, hendaknya kamu. Nah, itu bentuk arahan-arahan agar orang lain mau melakukan sesuatu itu. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan imbauan. Imbauan itu adalah menyerukan atau mencintai atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya misalnya, lakukanlah, atau berdirilah, atau berbicaralah, bersuaralah, misalnya. Itu contoh yang ketiga. Yang keempat adalah larangan. Seperti kata larangan ini berarti kita kebalikan dari tadi imbauan. Dia menyerukan atau meminta orang lain untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya contohnya, janganlah, hindarilah, jauhilah. Seperti itulah dia contohnya. Jika kita ingin menyimpulkan isi, saran, ajakan, atau arahan tersebut, atau sebuah pertimbangan dari teks persuasi, maka ada beberapa langkah kita untuk menyusun sebuah simpulan. Langkah pertama, jangan khawatir bahwa Ananda semua membaca dulu teks persuasi itu dengan seksama. Kemudian, catat bagian-bagian yang kamu rasa sangat penting sekali. Apa saja yang sangat penting itu bisa berbentuk ajakan, arahan, anjuran, himbauan, larangan seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, buatlah simpulan dari apa yang kamu tahu tadi tentang ajakan yang kamu catat tadi. Kemudian baca kembali seluruhnya dengan teks dengan konsentrasi agar kalian itu bisa mereview ulang kembali apa yang kalian baca. Baru yang terakhir, yakinkanlah bahwa simpulanmu itu memiliki hubungan yang logis agar bagian yang satu dengan yang bagian yang lain itu sangat penting dan berhubungan. Baik Ananda, untuk lebih memastikan kita untuk mengikuti langkah-langkah menyimpulkan dari teks persuasi tadi, mari kita mengerjakan sebuah tugas ini dengan membaca wacana berjudul Manfaat Air Putih Bagi Kesehatan. Silahkan ikuti dulu langkah-langkahnya. Ingat tadi langkah pertama apa? Betul, bacalah teks persuasi dengan seksama. Mari kita baca wacananya berikut ini. Manfaat air putih baik bagi kesehatan. Apakah Anda sudah minum air putih dengan cukup? Mana nan sering menjadi partner Anda buat mengerjakan berbagai tugas? Air putih, atau kopi, atau minuman manis lainnya? Kini saatnya kita beralih ke pola hayati sehat dengan memperbanyak minum air putih.
Nah, air putih ialah air keajaiban dan akan membuat hayati lebih indah. Mengapa dapat hayati lebih indah? Tiada estetika ketika merasakan sakit dan tidak bertahan dampak dehidrasi. Tidak sedikit orang nan malas buat minum air putih dengan berbagai alasan. Misalnya, sebab air putih tak berasa alias hambar. Kemudian membosankan, dan bagi beberapa orang dengan minum air putih justru dapat menimbulkan mual. Padahal dengan mencukupi konsumsi air putih akan memberikan banyak kegunaan bagi kesehatan tubuh. Air putih akan memperlancar metabolisme dan memberikan kesegaran pada kulit. Beberapa kegunaan minum air putih bagi tubuh adalah air putih memiliki peranan sangat krusial buat meningkatkan metabolisme di dalam tubuh. Metabolisme tubuh antara lain berperan dalam hal penyimpanan lemak dan juga mengatur produksi energi. Selainnya, air putih juga dapat berfungsi sebagai peluru racun. Kemudian air putih dapat menjadi pelumah sendi. Dan selain itu, air putih dapat menjaga kekentalan darah. Air putih dapat berfungsi sebagai penjaga kelembapan kulit. Dengan minum air putih dalam jumlah nan cukup dapat membantu menjaga kesehatan ginjal. Mengkonsumsi air nan cukup membuat fungsi otak dapat terjaga dengan baik. Nah, para ilmuwan telah mengatakan bahwa kehilangan cairan tubuh nan muncul dampak kurangnya asupan air putih nan terjadi dalam tempo waktu nan lama dapat menjadi pemicu kerusakan otak. Sebaliknya, jika jumlah asupan air nan dibutuhkan tercukupi, maka kemungkinan hilangnya atas berkurangnya fungsi otak menjadi semakin kecil. Itulah kegunaan dari mengonsumsi air putih. Ayo, banyak mengonsumsi air putih agar kita dapat mengambil banyak kegunaan darinya. Saatnya buat merubah kebiasaan jelek menjadi kebiasaan baik. Karena sehatnya tubuh kita ini, kita sendiri yang menjaganya. Kita sudah sama-sama membaca tentang manfaat air putih bagi kesehatan kita. Nah, sekarang kalau sudah membacanya, kita ikuti langkah keduanya. Catat bagian penting yang berbentuk ajakan, ada nggak ajakan, arahan, atau anjuran, himbauan, dan larangan yang ada dalam teks tadi. Silahkan kamu catat ya. Setelah dicatat, buatlah simpulannya, agar kamu tahu bahwa sesuatu yang menjadi ajakan, himbauan tadi, bisa kamu simpulkan bahwa apa sebenarnya air putih itu. Kemudian, baca kembali keseluruhan secara utuh, agar kamu bisa konsentrasi dan mengetahui kembali, artinya review ulang lagi. Kemudian yakinkan bahwa simpulan yang kamu buat itu memang punya hubungan logis antar bagian yang penting tadi. Jadi kamu punya jawaban yang kuat untuk jawaban ini. Oke. Baik Ananda, kita tadi sudah sama-sama mempelajari tentang teks persuasi. Ananda sudah yakin tadi bahwa teks persuasi itu bersifat mengajak orang lain agar orang lain itu mau terpengaruh dan mengikuti apa yang harus kita ikuti, apa yang harus kita laksanakan juga. Nah, sekarang kita mencermati apa sih sebenarnya maksud dan tujuan kita itu untuk mengadakan penulisan dari teks ini. Apa ya maksudnya? Sebenarnya, penulisan teks persuasi ini tujuannya adalah untuk mendorong seseorang agar bisa mengikuti harapan atau keinginan penulis. Jadi kalau saya sebagai penulis ingin kalian itu mau jadi apa, maka saya akan menuliskannya dalam teks persuasi. Kita akan mengajak. Misalnya kalau di sekolah, wih sekolah kita ini jorok ya, ayo bagaimana caranya? Maka saya harus menuliskan teks persuasi ajakan untuk mencintai kebersihan di sekolah. Atau kita melakukan gotong royong di sekolah. Atau melakukan pola hidup sehat. Atau melakukan kegiatan piket harian agar kondisi ini sebagai solusi buat kita bahwa teks persuasi adalah ajakan kepada orang lain supaya orang lain mau mengikuti dan melaksanakan apa yang kita inginkan. Itulah maksud mencermati dari teks persuasi ini. Ananda mau pasti apa maksud dan tujuan dari teks persuasi itu? Untuk itu perhatikan wacana berikut untuk memastikan kita pekerjaannya tahu sih apa sebenarnya maksud dan tujuan kita mempelajari teks ini. Silakan perhatikan teks berikut ini. Tubuh kita sangat membutuhkan berbagai macam vitamin dan mineral yang berguna bagi kebutuhan hidup kita. Vitamin dan mineral tersebut banyak terdapat pada makanan-makanan yang bergizi seperti buah, daging, susu, sayuran, kacang-kacangan, dan susu. Jika kebutuhan vitamin dan mineral tercukupi, maka kita menjadi sehat dan tidak mudah sakit.
Sebaliknya, jika kita kekurangan vitamin dan mineral, kita akan mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, agar tubuh kita menjadi sehat, makanlah makanan yang bergizi. Selain itu, janganlah lupa untuk mengimbanginya dengan olahraga yang teratur. Nah, Nanda, dari judul tadi, tentang vitamin tadi, dan tentang aktivitas kita, tentang makanan juga, kira-kira menurutmu wacana yang tadi saya sebutkan itu, coba tentukan kira-kira judul yang tepat itu apa ya? Dan jelaskan maksud yang disampaikan bagi penulis itu kepada pembaca itu gunanya supaya apa. Dan yang terakhir, coba buat simpulan maksud di atas itu menjadi kalimat persuasi yang sesuai menurut pemahamanmu itu. Silahkan. Baik Ananda, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara kita menyimpulkan sebuah isi dari teks persuasi dengan cara penyajian teksnya. Tapi sebelumnya, kita akan mempelajari dulu bagaimana cara menyajikan sebuah teks persuasi. Ada dua cara polanya. Pertama itu pola pengembangan pertentangan. Perhatikan bagian A-nya. Pola pengembangan pertentangan. Kemudian, yang kedua adalah pola pengembangan contoh. Kita akan melihat bagaimana contohnya masing-masing, bagaimana pola pertentangan, bagaimana pola pengembangan contoh. Nah, di teks 1 nanti akan kita bacakan ini, di teks 1 ini akan kita sertakan apa sih bukti-bukti kalimat yang menyatakan pertentangan. Nanti Ananda perhatikan baik-baik yang mana kalimat-kalimat yang menyatakan pertentangan sesuai dengan pola penyajiannya tadi. Kemudian di teks 2, nanti kita akan menemukan juga sertakan bukti kalimat sebuah percontohan atau contoh-contoh yang ada. Kita perhatikan teks 1 dan teks 2. Ayo seksama dan teliti hati-hati. Silahkan. Perhatikan di pola pengembangan pertentangan teks 1. Kalian buktikan yang mana kalimat-kalimat pertentangannya. Narkoba merupakan ancaman besar bagi generasi muda bangsa Indonesia. Dilihat dari sisi manapun, narkoba adalah barang haram yang sangat merugikan baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Sebagian pelajar menganggap mengonsumsi narkoba merupakan sebuah tren, dan bagi yang enggan memakainya dianggap ketinggalan zaman. Pola pikir yang salah semacam ini perlu diubah. Perlu adanya upaya untuk menyadarkan anak-anak kita tentang bahaya narkoba dan membalikkan pola pikir mereka tentang narkoba itu sendiri. Bagi yang semula menganggap narkoba itu keren, menjadi pola pikir yang menganggap narkoba itu primitif. Mengonsumsi narkoba sejatinya adalah sebuah perilaku yang bodoh, bukan perilaku yang orang-orang cerdas. Slogan yang mengkampanyekan bahaya narkoba menjadi salah satu solusi yang dianggap efektif menyentuh kalangan pelajar dan anak muda. Contohnya seperti narkoba itu nggak keren, narkoba itu primitif, keren itu berprestasi, bukan sakau sampai mati, dan lain-lain. Mari galakkan gerakan anti narkoba untuk generasi yang sehat, cerdas, dan religius. Oke, silakan sertakan mana bukti kalimat pertentangan dari wacana teks 1 situ. Silakan. Nah, sekarang kita masuk ke teks 2. Ananda nanti menyertakan coba bukti-bukti dari kalimat contoh-contoh. Jadi di teks 2 ini menjelaskan dan memaparkan tentang contoh-contoh. Silakan Bapak baca sembari kalian memperhatikan mana sih contoh-contoh. Narkoba terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya yakni ganja, heroin, sabu-sabu, kokain, ekstasi, dan diantaranya masih ada beberapa jenis baru. Dari jenis-jenisnya yang berbeda, masing-masing memiliki efek yang berbeda-beda pula. Namun secara umum, obat-obatan ini bersifat adiktif atau kecanduan dan dapat menghilangkan kesadaran bagi penggunanya. Dampak psikis dari penggunanya biasanya akan selalu merasa cemas, gelisah, ketakutan, depresi, dan lain-lain. Nah, mengkonsumsi narkoba sangat merugikan dan berbahaya bagi manusia. Marilah bersama-sama kita menjaga anak-anak dan keluarga kita dari ancaman narkoba. Berkali mereka dengan pengetahuan seputar bahaya dan kerugian yang dapat jika mengkonsumsinya. Jauhi narkoba. Nah, sekarang silakan kalian cari yang mana bukti dari kalimat contoh-contohnya tadi. Silakan. Nah, kalau Ananda sudah tahu apa sih perbedaan pola pengembangan yang tadi, bahwa ada contoh dan pola pengembangan dengan bukti-bukti pertentangan, sekarang kita masuk agar Ananda bisa membedakan teks persuasi ini dengan teks yang lain, karena ada kemiripan.
Contohnya ada yang disebut dengan teks eksposisi. Hampir mirip tapi berbeda. Nah, sekarang kita buat apa sih persamaan dan perbedaan antara teks persuasi dan teks eksposisi? Seperti dalam bahasa Indonesia, arti eksposisi explain, eksposisi penjelasan, memaparkan, persuasi ajakan. Sebenarnya sih hampir mirip, memberitahu juga sama-sama. Hanya bedanya informasinya kalau di teks persuasi itu bersifat mengajak orang ya, himbauan. Kemudian di teks eksposisi, dia hanya memberitahu informasi agar orang lain itu jadi tahu gitu. Hanya memberikan informasi yang dulunya nggak tahu, kita menjadi tahu. Itu teks eksposisi. Kemudian untuk kalimat keduanya, kita bicara tentang kalimat bujukan. Ingat, dalam teks persuasi, ada bentuk kalimat bujukan karena disertai alasan pendukung. Jadi kalau kita mau mengatakan sesuatu, kita mau mengajak sesuatu, ada alasannya kenapa kita ajak gitu. Agar sesuatu alasan kita itu menjadi kuat. Sedangkan di teks eksposisi hanya memberikan informasi dan tidak ada bujukan. Hanya informasi saja supaya orang lain tahu. Oh, rupanya begitu ya tentang ini. Nah, seperti itulah teks eksposisi. Yang ketiga, tujuan dari teks tersebut. Ingat, perbedaan yang sangat mencolok tadi karena udah persuasi itu bersifatnya mengajak, berarti tujuannya agar orang lain itu ikut apa yang kita perintah. Itu ya, karena dia mengajak orang lain. Sedang dalam teks eksposisi hanya memberitahu. Jadi kalau udah memberitahu, tujuannya apa? Untuk memperluas cakrawala berpikir dan menambah wawasan bagi orang lain. Sementara yang keempat, kalau kita bicara tentang teks ini bersifat ilmiah dan non-fiksi. Teks persuasi itu biasanya teksnya menjelaskan ajakan. Jadi sedangkan teks eksposisi bersifat ilmiah. Eksposisi ini kenapa disebut ilmiah ya? Nah, karena di dalamnya terdapat fakta informasi. Jadi dia memberikan informasi-informasi yang jelas disertai dengan bukti-bukti yang jelas. Sementara di teks persuasi itu bersifat non-ilmiah. Kenapa? Karena memberikannya berbentuk opini atau pendapat pribadi. Walaupun pendapat itu disertai dengan bukti, tetapi bukti itu terlahir dari sebuah pendapat. Berbeda dengan eksposisi tadi. Oke? Baik Ananda, sudah bisa ya kita menyimpulkan, sudah bisa kita melakukan dan mengetahui sebenarnya apa sih perbedaan dan persamaan dari teks persuasi itu dengan teks eksposisi. Mudah-mudahan pelajaran kita ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai di sini pelajaran kita dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan dan salam Ahoy.